Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renza Kudakdo dengan nomor BP 24101152610136. Saya berasal dari kelas Sistem Informasi 4. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian data. Data adalah sekumpulan fakta, angka, atau informasi yang dikumpulkan untuk dianalisis dan digunakan dalam mengambil keputusan. Data dapat berbentuk angka, teks, gambar, suara, atau data lainnya. Contoh data. Yang pertama adalah data angka. Data angka terdiri dari angka 100, 200, 300. Yang kedua adalah data teks. Data teks terdiri dari nama siswa dalam sebuah kelas. Yang ketiga adalah data gambar. Data gambar terdiri dari foto hasil penelitian di laboratorium. Keempat, data suara. Data suara terdiri dari rekaman wawancara dan responden. Yang kedua adalah manfaat dan fungsi data. Data memiliki berbagai fungsi dan manfaat dalam berbagai bidang. Di antaranya, yang pertama adalah membantu pengambilan keputusan. Misalnya, perusahaan menggunakan data penjualan untuk menentukan strategi pemasaran. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Misalnya adalah data digunakan untuk mengoptimalkan operasional perusahaan atau organisasi. Yang ketiga adalah menjadi dasar penelitian dan pengembangan. Misalnya, data digunakan dalam penelitian ilmiah untuk menemukan solusi atau inovasi baru. Yang keempat adalah menganalisis tren dan pola. Misalnya, data dapat membantu dalam memahami perubahan pasar, kebiasaan konsumen, atau perkembangan ekonomi. Fungsi data sebagai bahan analisis untuk menemukan informasi penting. Yang kedua adalah sebagai alat komunikasi dalam bentuk laporan grafik atau tabel. Yang ketiga adalah sebagai dasar perencanaan dalam bisnis, pemerintahan, atau pendidikan. Ketiga, jenis-jenis data. Berdasarkan cara mendapatkannya. Yang pertama adalah data primer. Data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya tanpa perantara. Contohnya, hasil wawancara, survei langsung, atau eksperimen laboratorium. Yang kedua adalah data sekunder. Data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Contoh, data dari buku, jurnal, laporan perusahaan, database pemerintah. B. Berdasarkan sumber. Yang pertama adalah data internal. Data yang berasal dari organisasi atau perusahaan. Contoh, laporan keuangan perusahaan dan karyawan. Yang kedua, data eksternal. Data yang berasal dari luar organisasi atau perusahaan. Contoh, data dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Data dari media, laporan penelitian dari universitas lain. C. Berdasarkan waktu pengambilan. Yang pertama, data cross-section. Data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Contoh, data jumlah pengunjung restoran pada hari tertentu. Yang kedua adalah data time series. Contoh, data yang dikumpulkan dalam rentang waktu tertentu. Contoh, data inflasi bulanan selama 10 tahun terakhir. D. Berdasarkan sifat. Yang pertama, data kuantitatif. Data yang berbentuk angka dan dapat dihitung. Contoh, jumlah siswa di sekolah, harga saham, dan tinggi badan. Yang kedua, data kualitatif. Data yang terbentuk deskripsi atau kategori bukan angka. Contoh, warna baju favorit, tingkat kepuasan pelanggan, jenis pekerjaan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam menjelaskan tentang fungsi data dan berbagai macam rinciannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.